Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bagian Bagan Pareto yang beranggotakan saya sendiri, Ryan Rafif Kautsar Prianto, terus ada Riki Aston, lalu ada Muhammad Aris Fahrudin, dan ada Pramesta Tigris. Nah, untuk pengertiannya, Pareto yaitu serangkaian diagram batang yang tingginya mencerminkan frekuensi atau pengaruh atau keadaan atau masalah. Batang disusun dalam urutan menurun dari kiri ke kanan. Ini berarti kategori yang diwakili oleh batang tinggi di sebelah kiri relatif lebih signifikan daripada yang di sebelah kanan. Bagan Pareto adalah alat yang baik untuk digunakan ketika proses yang Anda selidiki menghasilkan data yang dipecah menjadi beberapa kategori. Dan Anda dapat menghitung beberapa kali setiap kategori muncul. Dimanapun Anda berada dalam upaya peningkatan proses Anda, Pareto Charts dapat membantu. Lalu ini ada prinsip Pareto, namanya diambil dari prinsip Pareto yang mengatakan bahwa 80% gangguan atau suatu keuntungan berasal dari 20% masalah ataupun tindakan yang ada. Kata Pareto berasal dari nama ekonom Italia, Vilfredo Pareto. Prinsip ini dipopulerkan oleh Joseph M. Juran, salah seorang pemikir ilmu manajemen bisnis. Untuk contohnya, top 20% investor memiliki 80% aset perusahaan, atau 20% klien bertanggung jawab atas 80% bisnisnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk selanjutnya, membuat penyelesaian masalah. Jadi prinsip Pareto ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah keputusan, tapi juga ada berbagai kegunaan-kegunaan lain dari bagan Pareto ini. Kenapa begitu? Karena bagan Pareto dapat menyampaikan informasi dengan cara yang memungkinkan penggunanya untuk melihat secara lebih jelas apa yang harus dibuat, keputusan apa yang harus dibuat, sehingga dapat digunakan untuk mengatur prioritas dalam aplikasi dalam bisnis maupun dalam dalam bisnis perusahaan seperti itu. Beberapa contoh, ada upaya perbaikan proses untuk meningkatkan kesiapan unit, keterampilan yang ingin dimiliki oleh setiap divisi, terus ada kebutuhan pelanggan, terus ada pemasok dan peluang investasi. Beberapa keunggulan yang kelompok kami temukan dengan menggunakan diagram Pareto ini. Pertama, ada memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian dapat mengidentifikasi faktor yang paling signifikan, kemudian menunjukkan di mana harus memfokuskan upaya, kemudian memungkinkan penggunaan sumber daya yang terbatas dengan lebih baik, ada meningkatkan produktivitas, dan keunggulan yang terakhir ada memperluas pemasaran dengan memaksimalkan strategi pemasaran yang dimiliki. Berikut langkah-langkah untuk membuat bagan Pareto. Yang pertama yaitu rekam data mentah. Maksudnya di sini adalah pengambilan data secara raw, secara mentah dari menggunakan tabel. Kemudian langkah kedua, pesan data. Pesan data ini merupakan apa sih? Data-data itu menunjukkan data mengenai apa. Seperti di contoh yang ada di kanan ini, data tersebut dapat dilihat di judulnya, di mana itu merupakan data laporan keterlambatan seperti itu. Untuk langkah ketiga itu memberikan label vertikal kiri yang biasanya merupakan frekuensi dari data tersebut. Kemudian untuk label horizontal yang di sumbu X itu merupakan jenis-jenis dari data. Langkah kelima, membuat plot bar untuk setiap kategori yang disesuaikan dengan data raw data yang tadi sudah didapatkan dengan frekuensinya. Kemudian untuk langkah keenam, menemukan jumlah kumulatif yang dapat dilihat, yang dilanjutkan dengan langkah 7, yaitu menambahkan garis kumulatif, yaitu garis merah pada gambar, di mana garis kumulatif ini, seperti namanya, garis kumulatif itu merupakan penambahan jumlah setiap jenis dari data. Kemudian langkah ke-8 ada menambahkan judul, legenda, dan tanggal untuk menjelaskan tabel atau bagan Pareto tersebut. Yang terakhir adalah menganalisa diagram itu sendiri. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk contoh kasus diagram Pareto didapatkan berupa data warisan $10.000 dan ingin menerapkannya dalam beberapa pengeluaran. Yang pertama, saldo pinjaman perbaikan rumah, yaitu sebesar $1.956. Yang kedua, Visa $2.007. Yang ketiga, Mastercard $1.983. Yang keempat, ikrar dana pembangunan gereja berupa cicilan bulanan dalam 2 tahun sebesar $83,33. Dalam 2 tahun itu berarti $2.000. Yang berikutnya saldo pinjaman mobil $1.971. Yang terakhir uang sekolah dengan angsuran bulanan sebesar $169,17 dalam 1 tahun yang ditotalin berjumlah $2.030. Next. Untuk data-data yang tadi dibuat dalam bentuk tabel dan diurutkan dari paling atas, yaitu berupa pengeluaran yang paling penting, biaya sekolah. Biaya sekolah paling penting dan yang tidak terlalu dipentingkan bisa ditaruh paling bawah. Untuk bagan Paretonya diurutkan juga sesuai dengan pada tabel, yaitu berupa pengeluaran yang paling besar ada di sebelah kiri dan pengeluaran paling kecil sebelah kanan. Untuk rata-rata pengeluaran di sini terlihat di angka 2.000, jadi tidak terlihat perbedaan bentuk dari bagan Paretonya dari kiri ke kanan rata. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh kasus lain, terjadinya banyak permasalahan dalam proses produksi pembuatan kopi yang mengakibatkan pencapaian tujuan hasil tidak maksimal disebabkan oleh beberapa penyebab utama. Yaitu terlihat pada tabel ada 5 jenis kesalahan, yaitu waktu mixing, 2 raw material tidak standar, 3 jematan, 4 pengambilan sampel, dan yang kelima mesin tidak normal. Dan frekuensi yang ada terlihat pada tabel dengan jumlah 190. Terlihat pada tabel yang di kiri, frekuensi waktu mixing 80 dengan nilai kumulatif 42%. Terus raw material tidak standar 26%, cemaran 16%, pengambilan sampel 5%, dan mesin tidak normal 11%. Terlihat pada grafik di kanan bawah, terlihat pada garis yang paling terlihat signifikan adalah waktu mixing. Jadi perusahaan harus lebih melihat masalah kesalahan pada waktu mixing. Pentingnya diagram Pareto. Setelah membuat diagram Pareto, hasil dari diagram tersebut dapat dikomunikasikan serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan atau tindakan tepat bagi perusahaan. Dengan adanya diagram Pareto, data-data yang akan dijadikan dasar tindakan menjadi lebih mudah dibaca dan dipelajari oleh suatu perusahaan dengan memajukan diagram batang dan garis. Selain itu, dengan diagram Pareto, permasalahan yang sedang terjadi dalam suatu perusahaan dapat diidentifikasi dengan mudah. Dengan diagram Pareto juga, solusi yang tepat untuk masalah yang terjadi juga bisa ditentukan. Hasilnya pun bisa dinilai lebih akurat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.